Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam guru hebat buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Anna Maria Borusaragi. Saya bekerja di unit PT SD Negeri 067250 Medan. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya untuk melakukan uji kinerja atau UKIN dari LPTK saya Universitas Negeri Medan. Semoga apa yang saya lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadi contoh buat saya dan referensi buat Bapak Ibu. Salam guru hebat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas buat ibu sekalian, saya ada sebuah permainan buat kalian, di mana nanti kalian sweet berpasangan dengan teman kalian nih, ya. Nah, siapa yang duluan menjawab dengan benar, dia yang duluan masuk. Jadi seperti ini, Asifa, misalkan ada 5 jari nih ya, Asifa sweet sama Mem. Yuk, 1, 2, 3. Nah, 2 kali 2, 4. Nah, ya, misalkan 2 kali 3. Nah, ada 5 jari nih ya. Berarti kalau 5 kali 5, 5. Oke, siapa yang dia paling cepat menjawab, dia masuk duluan. Tapi sebelumnya langsung depan gerak. Tegak gerak. Setelah depan gerak. Siap gerak. Oke, dimulai dari perempuan. Ayo. Sana. Jadi dua. Ayo. Ayo. Ibu sekalian? Baik, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan barisannya. Silakan Pandu. Berdiri. Siap. Berikan kepada guru. Selamat pagi, Mem. Berdoa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Pagi, Selamat pagi bu kita semua. pagi. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya Mem mau tanya, ini hari ini siapa yang datangnya? Ajis. Kenapa dia Sunat. Ya, Ajis sunat. Oke, nanti saya konfirmasi sama orang tuanya mengenai ketidakhadiran Ajis. Karena dia nggak ada surat. Kalau Bahdul tadi ada WA sama Mem. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai ekosistem, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Kedengaran ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila lesan negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi yang
dan ibu sekalian. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Wawancara. Yes, tentang wawancara. Tentang wawancara nih ya, seperti ini kan. Nah, apa yang kalian tahu tentang wawancara anakku? Kegiatan tanya jawab. Dilakukan oleh siapa? Wawancara dan narasumber. Bagus. Jadi narasumber dan ada pewawancara. Mereka bagus. Buat anak ibu sekalian masih ingat ya? Buat anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem, di mana kita akan belajar subtema yang pertama yaitu mengenai komponen ekosistem. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa atau kalian semua ya, mampu menganalisis pikiran utama dan informasi penting dalam paragraf berdasarkan teks bacaan. Setelah membaca teks non-fiksi berjudul ekosistem yang kedua, siswa mampu membuat teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, melalui mengamati gambar hewan yang dipilih secara benar. Yang ketiga, siswa mampu memerinci hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya setelah mengamati video pembelajaran dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyajikan teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanan setelah mengerjakan LKPD. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD, yaitu adalah lembar kerja peserta didik seperti biasa ya. Oke, bisa Pak? Bisa. Sebelum kita memulai, Mem akan memperkenalkan kalian sebuah lagu. Ini lagunya kita aransemen dari lagu ini. Pada hari ini kita belajar bersama. Tahu nggak lagunya? Pada hari Minggu kita. Tahu kan? Tahu kan pada hari Minggu kemana pada hari Minggu? Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Sekarang kata-kata kita ubah. Kita ubah menjadi pada hari ini kita Belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Iya. Dimintanya apa tadi? Belajar. Ngomongin apa? Gembira. Gembira. Jadi belajar itu harus gembira ya sayang ya. Belajar itu harus gembira. Supaya apa? Supaya nggak terbebani. Kalian kan ingin menjadi orang sukses kan? Ya. Kalau jadi orang sukses siapa yang senang? Siapa yang senang? Orang tua. Kemudian kita senang nggak? Senang ya. Kita senang kan Rizky? Senang kan kalau sukses kan? Jadi ibu minta kalian belajar dengan baik, dengan tertib, sehingga kalian bisa memajukan bangsa Indonesia dengan sangat baik. Ini saya akan memberitahukan tentang ekosistem. Di sini ada ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benar-benar hidup di sebuah lingkungan. Di dalam sebuah ekosistem terdiri dari 3 komponen, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Setiap yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan bagian hidup lainnya. Nih, perhatikan ya. Di sini ada sebuah gambar yang buat. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Yang hidup tuh siapa? Biotik. Makhluk hidup. Makhluk hidup tuh siapa aja? Manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Dan Makhluk hidup lainnya yang kecil-kecil ya. Oke. Nah, makhluk hidup itu contohnya di sini ada siapa? rusak, Terus ini siapa? pohon, Punya. Saya akan membagikan kalian sebuah LKPD dan bahan ajar hari ini. Nah, Ibu
minta kalian perhatikan juga di sini. Tapi sembari memperhatikan yang di LKPD ini, perhatikan penjelasan yang di dalam video. Oke? Udah? Nah, nggak usah kamu fokus ke situ dulu, kamu perhatikan dulu. Ya sayang, kamu perhatikan dulu ini bacaannya. Udah kamu baca? Udah ya, udah kamu baca ya. Nah, selanjutnya kita ke video. Ayo, kita perhatikan Pada hari ini tulisannya. kita akan belajar tematik tema 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu Bagi dua ya. teks fiksi Fiksi dan adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Berikan contoh bacaan di buku siswa tema 5 halaman 3 yang berjudul Ekosistem. silakan buka. Buka Dari buku bacaan tema 5. tersebut, Ayo, buka buku tema 5. Udah, buka buku tema 5. Udah. Halaman 3. Ayo, sekarang saya minta kalian membaca dulu tentang isi dari itu. Ayo, silakan baca, saya tunggu. Oke, sudah siap? Siapa yang sudah siap membaca? Siapa sudah siap membaca? Sudah. bukan pokok pikiran dan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Pokok pikiran dan informasi pentingnya adalah sebagai berikut. Informasi pentingnya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Mari kita jawab bersama. Saya mau bertanya ya. Tadi kan udah kita buat videonya kan? Udah kan? Sudah baca. Nah, berdasarkan isinya teks atau bacaan dibagi dua jenis. Apa tadi teks? Apa? Teks apa? Fiksi dan non fiksi. Iya, teks fiksi dan non fiksi. Pikiran utama dalam teks bacaan. Apa tadi? Apa itu pikiran utama dalam teks bacaan? Iya, inti dari bacaan. Inti dari bacaan. Jadi di dalam sebuah cerita itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, mau tanya nih, kalau kalimat diawali dengan huruf apa? Yes, diawali dengan huruf besar. Diakhiri dengan tanda titik. Diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non fiksi. Kalau teks fiksi seperti yang saya katakan tadi, itu adalah cerita atau kisah yang bersifat khayalan atau imajinasi pengarang, ya. Coba buka LKPD kalian. Ya, ada LKPD saya bagikan. Ya. Ada tuh LKPD di bagian iya nih. Kanan. Nih, nama kelompoknya siapa aja? Nama kelompoknya siapa aja, tulis namanya. Ayo, biar saya bantu.
membimbing untuk pengerjaannya. Siapa yang ini? Tujuannya apa? Coba. Tujuan dari pembelajarannya apa situ dibuat? Ada berapa? Ada? Dua. Pikiran utama? Ada informasi penting? Ada. Oke, nah sekarang kamu baca dulu cerita atau teks non fiksi dari halaman 3, tema 5 mengenai ekosistem. Setelah itu, kau tuliskan di sini apa pikiran utamanya. Ingat ya, yang inti. Ya, pikiran utama itu adalah inti. Mana yang menurut kamu? Oh ini intinya, gak usah semuanya. Bisa? Coba silakan tulis. Mengenai apa ya pokok pikirannya ya? Kira-kira tentang apa ya tadi ya? Gitu. Kalau nggak muat, buat di belakangnya. Iya. Buat di situ kan nak pokok pikiran, gitu ya. Iya, informasi penting. Apa nak? Belum? Kelompok 4? Kelompok 5? Informasi pentingnya. Set. Iya, yang mau baca karena yang mau tulis. Semua perhatikan dia ya. Oke, kelompok 1 mengatakan paragraf pertama itu pokok pikirannya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita perhatikan, benar atau salah ya? Ya, jawabannya adalah benar. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang mau tanya nih sama kelompok 1, apa informasi penting yang kau dapat dari paragraf pertama? Oke, nah kalau kelompok 1 mengatakan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kemudian lingkungan terdiri atas yang hidup dan bagian tidak hidup. Pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 2. Siswa dapat membedakan ciri-ciri khusus pada hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Mulai dari yang pertama yaitu frugivora. Sebutkan contoh hewan yang tergolong hewan herbivora. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Herbivora contohnya apa? Memakan tumbuhan. Iya, contohnya apa? Kelinci makannya apa? Wortel. Iya. Selanjutnya yang karnivora contohnya apa? Singa pemakan daging. Coba perhatikan dulu LKPD kalian. Yang kedua, yang ada gambarnya, gambar anak-anak kecil di atasnya. Nah ya, benar. Buka dulu LKPD-nya. Iya, ini benar. Yang ada gambar anak kecil, iya benar. Ya, akan bermain game sama teman-teman kalian. Yang ini loh, yang ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dah ya? Oke. Nah, nanti setelah kalian dapat apa hurufnya, nah masing-masing dari kalian
nama hewan. Setelah kalian sebutkan nama hewannya, Fadlin, ya, setelah kau sebutkan nama hewannya, nah, kau tuliskan apa jenis makanannya. Di sini, Mas. Iya, ini nama hewan. Misalkan nanti kan dari huruf D. Misalkan siapa bilangnya domba. Domba, tulis. Habis domba apa? Dolphin. Dolphin. Itu apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya. Dinosaurus. Kalau nggak ada lagi, buat lagi ABC-nya. Ya, sampai kotaknya ini ada terisi ada berapa? 5. Kemudian jenis makanannya. Jadi domba makanannya apa? Rumput. Kalau rumput kelompok apa? Ayo silakan main game. Oke. Tulis. Tulis ya. Nggak apa-apa nak, tulis saja. Nanti ya, kalau udah dapat langsung buat. Apa yang buat kawanmu? Sekarang apa makanannya? Boleh ngomong aja. ABC ya. ABC ya. Kalau udah siap, perhatikan yang kedua, halaman di belakangnya ini ada 2 nih. Nah, ada dibuat kesimpulanku? Ada? Oke, kalau ada dibuat kesimpulanku, gini, kesimpulan itu kan kamu sudah buat 5 hewan nih. Udah buat 5 hewan? Udah buat jenis makanannya? Udah buat penggolongannya? Nah, sekarang kau simpulkan. Hewan apa aja yang memakan tumbuhan dari yang kau cari tadi? Ya. Iya, cepat. Orangutan, gajah, panda, kuda. Oke, kalau gitu perhatikan ya. Saya mau kelompok membacakan hasil kelompoknya. Ayo. Iya. Bacakan kesimpulannya. Ayo, Wana. Miko aja, Miko. Wana, diri nak saya. Perhatikan Miko berbicara. Harimau karnivora. Harimau kata karnivora benar? Benar. Pemakan daging kan? Yes. Lanjut. Jerapah herbivora. Jerapah herbivora benar atau salah? Benar. Iya. Cicak insektivora. Oke, insektivora. Cicak adalah insektivora. Lanjut. Orangutan herbivora. Orangutan herbivora. Dah, itu aja hewan kamu. Bukan. Satu lagi. Rusa herbivora. Rusa herbivora. Tadi yang herbivora siapa aja tadi? Jerapah. Orangutan sama rusa jerapah. Oke. Orangutan, rusa dan jerapah katanya adalah herbivora. Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Kalau karnivora, daging karnivora, tumbuhan dan hewan. Nah, masing-masing ketua kelompok kumpulkan tadi tugasnya. Ayo.
Oke, kita stretching, temannya dulu lemas-lemaskan dulu. Ayo, diri, kita lemas-lemaskan dulu. Kita stretching. Oke, semuanya gini ya. Oke, baru semuanya. Oke. Kita coba ya. We are the king. We make it
kelas menyiapkan bacanya. Berdiri. Siap. Barisan pada Bu Guru. Selamat siang, Mem. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selamat pulang Bapak Ibu semuanya.